Hai, selamat datang kembali di cerita Nitya. Tidak semua pembunuhan memiliki satu wajah pelaku. Tidak semua korban mengenal orang yang mengakhiri hidup mereka. Dan tidak semua rangkaian kejahatan memiliki satu nama yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Pada pertengahan hingga akhir era 1980-an, di wilayah barat Amerika Serikat, sebuah kawasan luas dan kering yang dikenal sebagai Great Basin, laporan orang hilang mulai bermunculan. Perempuan, usia muda hingga dewasa. Beberapa tidak pernah kembali ke rumah. Beberapa ditemukan jauh dari tempat terakhir mereka terlihat. Seorang petugas polisi di Nevada pernah berkata dalam laporan internal, kasusnya tidak terjadi di satu kota, tidak dalam satu bulan, tapi polanya terasa familiar. Tubuh-tubuh itu tidak ditemukan di pusat kota, bukan di jalan ramai, melainkan di tepi jalan raya panjang, di padang pasir terbuka, di tempat-tempat yang sunyinya terlalu luas untuk berteriak. Seorang penyidik lain mengingat percakapan itu bertahun-tahun kemudian. Awalnya kami pikir ini kasus terpisah. Perempuan hilang, lalu ditemukan. Sayangnya, itu bukan hal baru. Namun semakin banyak laporan masuk, semakin sulit untuk mengabaikan satu pertanyaan sederhana. Mengapa begitu banyak perempuan ditemukan dengan cara yang serupa di wilayah yang sama? Pada satu meja rapat sederhana, seorang analis kriminal membuka peta. Lihat jaraknya, katanya pelan. Negara bagian berbeda, tapi jalurnya hampir sama. Garis-garis merah ditarik. Nevada, Utah, Idaho, sebagian California dan Oregon. Bukan satu kota, bukan satu yurisdiksi. Seorang detektif menggeleng. Kalau ini satu orang, katanya, dia tahu persis kemana harus pergi agar tidak terlihat. Media kemudian memberi nama, sebuah istilah yang terdengar rapi, terlalu rapi. Great Basin Murders. Nama itu menyatukan tragedi-tragedi ini dalam satu bingkai besar. Namun di balik nama tersebut, tersimpan ketidakpastian yang mengganggu. Apakah semua korban dibunuh oleh satu orang? Ataukah istilah ini hanya memaksa kita percaya bahwa kejahatan-kejahatan ini saling terhubung, padahal mungkin tidak? Seorang penyelidik senior pernah berkata singkat, yang pasti hanya satu, perempuan-perempuan ini mati sendirian, dan terlalu lama, tidak ada yang benar-benar mendengar cerita mereka. Disinilah catatan ini dimulai, bukan tentang satu pembunuh, melainkan tentang pola, tentang wilayah, dan tentang sunyi yang memungkinkan kejahatan-kejahatan ini terjadi tanpa segera terhenti. Great Basin adalah wilayah geografis luas di Amerika Serikat bagian barat yang mencakup sebagian besar Nevada serta bagian dari Utah, Idaho, Oregon, dan California Timur. Wilayah ini disebut basin karena seluruh air hujan yang jatuh di sana tidak mengalir ke laut, melainkan menguap atau mengendap di danau asin. Secara topografis, Great Basin dikenal dengan pola basin enreng, deretan pegunungan rendah yang terpisah oleh lembah-lembah panjang dan kering, menciptakan lanskap yang terbuka, luas, dan nyaris tanpa batas pandang. Secara visual, Great Basin memiliki keindahan yang sunyi dan keras. Padang pasir dingin, dataran tandus, dan langit malam yang gelap tanpa polusi cahaya membuat wilayah ini tampak dramatis, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Namun keindahan ini bukan keindahan yang ramah, ia kering, sepi, dan sering terasa mengancam. Banyak orang menyebut Great Basin sebagai wilayah yang indah tapi tidak memeluk, tempat alam terasa netral terhadap keberadaan manusia. Dari sisi populasi, Great Basin termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk sangat rendah. Meski Nevada memiliki jutaan penduduk, sebagian besar terkonsentrasi di Las Vegas dan Reno, sementara area Great Basin lainnya hampir kosong. Banyak daerah hanya dilewati jalan raya panjang, sopir truk, atau pelancong jarak jauh. Beberapa county di wilayah ini bahkan memiliki kepadatan penduduk kurang dari 1 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kawasan paling sepi di Amerika Serikat. Kondisi geografis dan demografis inilah yang membuat Great Basin sering muncul dalam konteks kriminal dan true crime.
Jarak antar kota yang jauh, minim saksi, dan keterbatasan koordinasi lintas negara bagian, terutama pada era 1980-an, menjadikan wilayah ini tempat di mana kejahatan bisa terjadi tanpa cepat terdeteksi. Bukan karena Great Basin lebih berbahaya, melainkan karena di tempat seluas dan sesunyi ini, sebuah tragedi bisa berlalu tanpa suara. Beberapa kasus menunjukkan tanda kekerasan seksual, yang lain tidak. Seorang profiler FBI yang dimintai pendapat berkata, "Ini bukan tentang kepuasan tunggal. Ini tentang kesempatan. Kesempatan bertemu korban yang sendirian. Kesempatan berada di wilayah tanpa saksi. Kesempatan untuk menguasai situasi sepenuhnya." Dalam beberapa kasus, motif kontrol dan dominasi terlihat lebih kuat dibanding dorongan seksual. Korban diperlakukan sebagai objek, sebagai sesuatu yang bisa dipindahkan, lalu ditinggalkan. Yang paling dingin dari semua temuan ini adalah satu kesimpulan sederhana. Banyak pembunuhan ini tidak direncanakan lama, namun hampir semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh. Tidak ada kepanikan, tidak ada kecelakaan, tidak ada pembelaan diri. Pelaku tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka tahu bahwa wilayah Great Basin memberi mereka ruang untuk bergerak, ruang untuk menghilang, dan ruang bagi kasus-kasus ini untuk perlahan menjadi dingin. Jika ada satu hal yang paling menghambat penyelidikan Great Basin Murders, itu bukan kurangnya niat, melainkan luasnya wilayah. Great Basin bukan satu kota, bukan satu negara bagian. Ia membentang melintasi Nevada, Utah, Idaho serta sebagian Oregon dan California. Ribuan kilometer persegi wilayah kering, dengan jalan raya panjang dan jarak antar kota yang ekstrim. Seorang detektif di Nevada pernah berkata dengan jujur, "Kami menyelidiki apa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi ratusan kilometer di utara." Pada era 1980-an, setiap negara bagian bekerja dengan sistemnya sendiri. Tidak ada basis data nasional terintegrasi. Tidak ada pencocokan pola otomatis. Tidak ada DNA database seperti sekarang. Seorang analis kriminal mengingat frustrasinya. "Kami punya laporan orang hilang. Negara bagian lain punya laporan penemuan mayat. Tapi tidak ada yang menghubungkan keduanya. Akibatnya, kasus-kasus ini diselidiki secara terpisah. Satu demi satu, tanpa gambaran besar. Pola lintas negara bagian baru mulai disadari setelah jumlah korban bertambah. Seorang penyidik senior membuka peta dan berkata lirih, "Kalau kita tarik garis dari lokasi ke lokasi, ini bukan kebetulan." Namun pada titik itu, banyak bukti sudah terlambat dikumpulkan. Teknologi forensik juga sangat terbatas. Tidak ada DNA profiling modern, sidik jari seringkali tidak lengkap, bukti biologis rusak oleh waktu dan lingkungan. Seorang petugas laboratorium forensik menulis dalam laporannya, "Banyak sampel tidak bisa diuji ulang. Standar saat itu terlalu berbeda." Meski begitu, tidak semua kasus berakhir tanpa jawaban. Beberapa pembunuhan akhirnya berhasil dipecahkan. Pelaku diidentifikasi melalui pengakuan kesalahan pelaku sendiri atau bukti tambahan di kasus lain. Pelaku-pelaku tersebut ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman berat. Namun keberhasilan itu hanya menerangi sebagian kecil dari keseluruhan. Karena di baliknya, masih ada kasus-kasus lain tanpa tersangka, tanpa penangkapan, tanpa kepastian. Seorang penyidik yang sudah pensiun pernah berkata, "Yang paling sulit bukan menemukan pembunuh, tapi menerima bahwa beberapa keluarga tidak akan pernah mendapat jawaban." Great Basin Murders akhirnya tercatat bukan hanya sebagai rangkaian kejahatan, tetapi sebagai contoh keterbatasan sistem di hadapan wilayah luas dan waktu yang terus berjalan. Dan bagi beberapa korban, waktu itu belum pernah berhenti. Ternyata memang ada 3 pembunuh yang berkeliaran dan mencari mangsa di daerah itu. Mereka adalah Dale Wayne Eaton, salah satu tersangka yang paling jelas berhasil diperkarakan. Dalam kasus pembunuhan Lisa Marie Kimmel, salah satu korban yang terhubung dengan Great Basin Murders,
penyelidikan akhirnya menghasilkan identifikasi pelaku melalui bukti DNA. Lisa Marie Kimmel, seorang pemuda berusia 18 tahun, hilang pada tahun 1988 saat melakukan perjalanan dari Denver ke Billings. Mayatnya kemudian ditemukan di dekat sungai beberapa waktu kemudian. Polisi yang bekerja pada kasus ini akhirnya mengaitkan DNA yang ditemukan pada pakaian dan tubuh korban dengan seorang pria bernama Dale-Wayne Eaton, seorang tracker yang sering berada di rute jalan raya di wilayah barat Amerika. Dalam sebuah rapat tim penyelidik, salah seorang analis berkata, "Begitu profil DNA cocok, semuanya berubah. Ini bukan lagi teori, ini bukti." Eaton kemudian diadili di Wyoming pada tahun 2004 atas tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama, penculikan, perampokan, dan pemerkosaan atas kematian Lisa. Awalnya ia dijatuhi hukuman mati. Namun setelah melalui proses banding panjang, pada tahun 2022 Eaton diresentence menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan ditambah hukuman tambahan 40 hingga 50 tahun berturut-turut. Dalam ruang sidang, jaksa penuntut umum menegaskan, bukti ini berbicara sendiri, kita berbicara tentang seorang pria yang mengambil kehidupan orang muda yang tidak bersalah. Siapa Lisa Marie Kimmel? Lisa Marie Kimmel lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1969 di Covington, Tennessee, dan dibesarkan di Billings, Montana. Ia adalah anak tertua dari 3 saudara perempuan dan dikenal sebagai sosok yang pekerja keras serta mandiri. Setelah lulus SMA, Lisa bekerja sebagai manajer restoran di Aurora, dekat Denver, Colorado. Ia rutin bepergian antara Denver dan Billings untuk mengatur hidupnya, sambil tetap dekat dengan keluarga. Pada tanggal 25 Maret tahun 1988, Lisa sedang mengemudi dari Denver menuju Billings, Montana, sebuah perjalanan panjang melintasi rute I-25 dan pedalaman barat Amerika, mengendarai Honda CR-X hitamnya yang terkenal dengan plat bertuliskan Lil Miss. Ia terlihat terakhir kali sekitar pukul 21:08 malam ketika ditilang karena melanggar batas kecepatan oleh seorang petugas patroli jalan raya di Douglas, Wyoming. Setelah itu, Lisa menghilang tanpa jejak dan tidak sampai di tujuan. Ketika keluarganya tidak mendengar kabar darinya, mereka segera melaporkan ia hilang. 8 hari setelah kepergiannya, tanggal 2 April tahun 1988, 2 pemancing menemukan tubuh Lisa di North Platte River dekat Casper, Wyoming. Mayatnya diseret oleh aliran sungai. Namun dokter forensik menemukan bahwa ia bukan hanya tewas tenggelam, ia telah dicekik dan dipukuli, diperkosa, ditikam sebanyak beberapa kali di dada dan perut sebelum jasadnya dibuang ke air. Autopsi menunjukkan luka-luka serius yang menunjukkan kekerasan sengaja dan brutal, termasuk bekas trauma parah di kepala yang sendiri bisa menyebabkan kematian. Meskipun bukti awal seperti sampel biologis dari tubuh Lisa disimpan, teknologi forensik saat itu belum mampu menghubungkan DNA yang ditemukan dengan tersangka tertentu. Kasus ini sempat menjadi topik nasional, termasuk ditampilkan dalam program Unsolved Mysteries, karena keunikannya, mobil Lisa dengan plat Lil Miss menjadi fokus besar upaya pencarian. Namun selama bertahun-tahun kasus ini tetap tidak terpecahkan dan menjadi bagian dari komunitas cold case terpanjang di Wyoming. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, lembaga penegak hukum mulai menggunakan basis data DNA yang lebih luas seperti CODIS, Combined DNA Index System. Karena seorang pria bernama Dale-Wayne Eaton pernah ditangkap atas kasus lain, termasuk penculikan keluarga dengan senjata, sampel DNA-nya dimasukkan ke database tersebut. Pada 2002, analis forensik akhirnya menemukan kecocokan DNA antara sampel semen yang ada di tubuh Lisa dan sampel milik Eaton di CODIS. Lebih jauh lagi, laporan tetangga membantu penyelidik menemukan Honda CR-X Lisa yang hilang, terkubur di bawah tanah di properti Eaton di Moneta, Wyoming, sekitar 75 mil dari Casper. Penemuan ini menjadi bukti penting yang mengikat Eaton dengan kasus pembunuhan itu.
Ethan ditangkap dan dijerat dengan 8 dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama, penculikan berat, perampokan berat, pemerkosaan tingkat 1 dan 2. Dalam sidang 2004, Ethan dinyatakan bersalah atas semua tuduhan oleh juri. Pada awalnya, ia dijatuhi hukuman mati, menjadikannya satu-satunya narapidana di Death Row, Wyoming. Namun proses hukum tidak berhenti di situ. Ethan mengajukan serangkaian banding, beberapa dengan dasar bahwa ia tidak memiliki pembelaan efektif selama fase hukuman. Selain itu, evaluasi mental menunjukkan bahwa ia tidak kompeten untuk menghadapi hukuman mati pada beberapa tahap. Akhirnya, pada 2022 hukuman hengkang dari mati, Ethan diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, dengan tambahan puluhan tahun untuk kejahatan lainnya. Seorang penyelidik forensik pernah mengingat, saat kita menemukan mobilnya itu seperti teka-teki yang hilang, akhirnya menemukan tempatnya. Seorang jaksa penuntut menambahkan di ruang sidang, kasus ini menunjukkan bahwa teknologi bisa memberi suara pada korban yang sudah terlalu lama terdiam. Dan Ibu Lisa, yang menyaksikan proses panjangnya, berkata lirih, "Kami tidak pernah berhenti mencari jawaban. Bahkan saat dunia tampak lupa." Robert Ben Roades masih dalam konteks pembunuhan di wilayah Great Basin. Salah satu kasus lain yang berhasil diselesaikan melibatkan pasangan suami istri Patricia Chandes, Chandy Walls, 24, dan Douglas Scott Ziskowski, 26. Mereka sedang melakukan perjalanan jarak jauh ketika mereka hilang. Beberapa bulan kemudian, tubuh mereka ditemukan di negara bagian berbeda. Penyelidikan kemudian mengaitkan pembunuhan mereka dengan seorang supir truk bernama Robert Ben Roades, yang telah dimodifikasi kabin truknya menjadi semacam ruang kekerasan tersembunyi dan diketahui sering mengambil tumpangan dari korban yang mirip dengan profil Great Basin Murders. Roades dipenjara atas pembunuhan tersebut, meskipun hanya 2 dari sejumlah korban Great Basin yang secara meyakinkan dapat dikaitkan dengannya, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan tersebut. Dalam dokumen pengadilan, salah satu jaksa berkata, metode dan pola lokasi mayat menegaskan keterlibatan pelaku yang tahu persis bagaimana beroperasi di jalan raya. Siapakah pasangan suami istri Patricia Chandes, Chandy Walls, 24, dan Douglas Scott Ziskowski, 26. Patricia Chandes, Chandy Walls, 24 tahun, dan Douglas Scott Ziskowski, 25-26 tahun, adalah sepasang suami istri muda dari Seattle, Washington. Keduanya adalah pasangan yang baru saja menikah dan berasal dari komunitas Everyday Church, sebuah gereja evangelis yang saat itu aktif di Seattle. Mereka memiliki keyakinan kuat dan memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh yang mereka pandang sebagai bagian dari kehidupan rohani mereka. Pada akhir November tahun 1989, Patricia dan Douglas berangkat dari Seattle dengan tujuan menghadiri sebuah pertemuan agama di Georgia. Mereka melakukan perjalanan itu sambil menumpang kendaraan, hitchhiking, karena melihatnya sebagai pengalaman spiritual dan kesempatan untuk menyebarkan keyakinan mereka kepada orang lain sepanjang jalan. Saudara Patricia mengenang bahwa selama perjalanan, mereka sempat menghubungi keluarga lewat telepon, berbicara tentang pengalaman mereka selama di perjalanan. Namun setelah Desember tahun 1989, komunikasi itu berhenti. Pasangan itu hilang setelah ditinggalkan komunikasi aktif, dan tidak ada yang melihat mereka lagi dalam keadaan yang jelas setelah perjalanan itu. Beberapa bulan kemudian, awal 1990, petugas menemukan mayat Douglas Ziskowski di sebuah wilayah dekat Interstate 10 di Ozona, Texas, sebuah lokasi jauh dari jalur utama Seattle dan Georgia, yang kemudian teridentifikasi 2 tahun setelah ditemukan. Sementara itu, pada tanggal 26 Oktober tahun 1990, para pemburu rusa di Millard County, Utah menemukan tulang-tulang wanita dalam keadaan rusak parah. Mayat itu akhirnya diidentifikasi pada 2003 melalui pemeriksaan gigi dan DNA sebagai Patricia Chandes, Chandy Walls.
Selama lebih dari 1 dekade kedua jenazah itu tetap tanpa identitas di kantor serif lokal, menambah rasa misteri kasus ini. Polisi akhirnya mengetahui bahwa Patricia dan Douglas bukan merupakan korban kebetulan, tetapi menjadi bagian dari rangkaian kejahatan yang lebih besar setelah penangkapan dan pengakuan pelaku utama yang terkait dengan metode serupa. Pelakunya adalah Robert Ben Roades, seorang mantan sopir truk jarak jauh, long haul, dari Houston, Texas, yang kemudian dikenali sebagai tersangka karena keterkaitannya dengan sejumlah pembunuhan lain dan bukti DNA yang ditemukan pada adegan serta alat bukti visual dari truknya. Dalam pengakuannya, Roades menjelaskan bahwa ia menemui pasangan tersebut saat mereka sedang menumpang di dekat El Paso, Texas. Setelah mereka masuk ke dalam truknya, ia langsung membunuh Douglas Scott Ziskowski dan meninggalkan jasadnya di Texas. Kemudian ia membawa Patricia Walsh dalam truknya, di mana ia ditahan selama sekitar 1 minggu dan mengalami kekerasan, sebelum akhirnya ditembak beberapa kali dan mayatnya dibuang di Millard County, Utah, jauh dari lokasi Ziskowski ditemukan. Sebagai gambaran tentang metode operasi pelaku, polisi menemukan bahwa Roades memiliki kabin truk yang dimodifikasi, ruang tersembunyi lengkap dengan kerangka penyiksaan seperti borgol yang dipasang di atap kabin yang digunakannya untuk menyandera, menyiksa, dan akhirnya membunuh banyak korbannya di berbagai lokasi di seluruh negeri. Robert Ben Roades sebelumnya telah ditangkap pada tanggal 1 April tahun 1990 di Arizona dalam kasus lain, ketika seorang wanita berhasil melarikan diri dari truknya dan meminta pertolongan polisi. Bukti dari truk itu, termasuk foto dan bukti fisik, kemudian mengarah pada keterlibatan Roades dalam sejumlah pembunuhan, termasuk yang menimpa Patricia Walsh dan Douglas Ziskowski. Roades akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan pasangan tersebut pada tanggal 30 Maret tahun 2012, setelah DNA dan bukti lainnya mengaitkannya dengan kedua kasus. Untuk ini ia menerima 2 tambahan hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan, sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang termasuk upaya menghindari hukuman mati. Ketika jenazah Patricia diidentifikasi pada 2003, keluarga akhirnya mendapat jawaban atas hilangnya yang sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Identifikasi itu membawa keadilan yang tertunda dan memberi kesempatan bagi pihak berwenang untuk mengikat pelaku melalui bukti DNA dan pengakuan. Ini bukan hanya satu kasus orang hilang. Ini adalah bagian dari pola kejahatan yang luas dan kompleks di wilayah Great Basin yang menghubungkan banyak pembunuhan wanita dalam hampir 2 dekade. Clark Perry Baldwin, salah satu perkembangan teknologi forensik terbaru membantu mengidentifikasi kasus lain yang terkait wilayah Great Basin. Melalui analisis genetik genealogi, otoritas berhasil mengaitkan kematian seorang korban yang dikenal sebagai Bitter Creek Betty, seorang perempuan yang ditemukan tewas di Wyoming tanpa identitas selama puluhan tahun, dengan seorang tersangka bernama Clark Perry Baldwin. Baldwin, yang sebelumnya bekerja sebagai long haul truck driver, kemudian ditangkap dan diadili pada tahun 2025 atas pembunuhan lain yang ditemukan melalui bukti DNA, menunjukkan bahwa beberapa individu di wilayah ini memang bertindak sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan di jalan raya. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan tersebut dan menghadapi dakwaan lain terkait kematian beberapa korban Great Basin. Dalam persidangan, jaksa penyidik menggarisbawahi, genetik genealogi membuka babak baru, kita tidak hanya berburu pelaku, tapi juga menghadirkan nama yang telah lama hilang bagi keluarga korban. Siapakah 2 gadis malang itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Bitter Creek Betty, Irene Vasquez. Pada tanggal 1 Maret tahun 1992, di wilayah Sweetwater County, Wyoming, seorang pengemudi truk menemukan tubuh seorang perempuan di dekat Bitter Creek, dekat Interstate 80. Tubuh itu berada di luar area ramai, di padang bersalju yang sepi, sekitar 40 mil timur Rock Springs. Tubuhnya ditemukan telanjang, tetapi pakaian seperti celana, pakaian dalam,
dan barang pribadi ditemukan di dekatnya memiliki tato bunga mawar di dada kanan, ada cincin emas di jarinya, terdapat tanda kekerasan, usia diperkirakan antara 24 sampai 32 tahun, tinggi badan sekitar 5 kaki 8 inci, tanda kurang lebih 173 cm, berat sekitar 125 pon. Autopsi menunjukkan bahwa ia telah dipukuli dan dicekik, menderita trauma kepala dan luka akibat kekuatan fisik. Sebelum tewas ditemukan bekas kekerasan seksual dan kemungkinan melawan pelaku, karena ada bukti darah pelaku di tempat kejadian yang tidak sesuai dengan darah korban. Karena ia tidak teridentifikasi selama bertahun-tahun, media dan penyelidik memberinya nama samaran Bitter Creek Betty. Yang kedua, I-90 Jendu Cindy Arlen Estrada. Pada tanggal 13 April tahun 1992, sekitar 15 mil utara Sheridan, Wyoming, petugas jalan raya menemukan sisa tubuh perempuan lain di tepi Interstate 90, sama seperti kasus Bitter Creek, jauh dari keramaian. Penemuan itu menjadi kasus terpisah yang kemudian dinamakan I-90 Jendu. Mayat itu diperkirakan seorang perempuan muda mengalami trauma kekerasan di kepala tubuhnya, menunjukkan bukti kemungkinan kekerasan seksual pada saat kematiannya. Ia hamil sekitar 2-3 bulan, diperkirakan berusia antara 16-23 tahun, diperkirakan tinggi dan berpostur kecil sedang. Selama puluhan tahun, kedua korban ini tidak dikenal identitasnya. Investigasi awal gagal mengaitkan sidik jari atau nama mereka pada database nasional, jadi kedua kasus itu tetap dingin. Namun pada 2012, ada terobosan besar, profil DNA yang diambil dari kasus I-90 Jendu, sesuai dengan profil dari Bitter Creek Betty, artinya dua kasus ini terkait oleh pelaku yang sama. Dengan berkembangnya forensik genetik, genealogi forensik, teknik yang menggunakan DNA dan jejaring keluarga untuk menemukan identitas, akhirnya kedua perempuan itu berhasil diidentifikasi. Irene Vasquez, identitas Bitter Creek Betty, diumumkan resmi pada namanya ditemukan melalui kecocokan DNA dengan saudara tirinya. Ia terakhir terlihat oleh keluarga pada 1990. Mayatnya ditemukan pada 1992 di Wyoming. Cindy Arlen Estrada, identitas I-90 Jendu, diumumkan pada. Ia diidentifikasi melalui pencocokan DNA dengan ibunya. Lahir di Torrance, California. Diperkirakan tinggal di daerah Long Beach, California, sebelum meninggal. Usianya saat ditemukan diperkirakan 21 tahun dan hamil saat itu. Setelah lama menjadi kasus tanpa tersangka, DNA yang sama dari kedua korban, Irene dan Cindy, akhirnya dihubungkan pada profil DNA seorang pria bernama Clark Perry Baldwin, seorang mantan sopir truk jarak jauh. Baldwin lahir tanggal 22 Agustus tahun 1961 di Iowa. Ia ditangkap pada tanggal 6 Mei tahun 2020 di rumahnya di Waterloo, Iowa, ketika DNA yang dipasang dari kasus Pamela Rose Aldridge McCall di Tennessee, 1991, juga cocok dengan DNA dari kasus Wyoming keduanya. Pada Mei tahun 2025, Baldwin dihukum pembunuhan tingkat pertama atas kasus Pamela McCall dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Tennessee. Ia seharusnya kemudian diekstradisi ke Wyoming untuk diadili atas pembunuhan Irene Vasquez dan Cindy Estrada. Tapi sebelum itu terjadi, Baldwin meninggal karena serangan jantung pada tanggal 18 Juli tahun 2025, sehari setelah identitas Cindy diumumkan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, dari jalan hidup yang tidak saling bersinggungan. Namun takdir membawa mereka pada satu kesamaan yang menyakitkan, mereka tidak pernah pulang. Lisa Marie Kimmel, gadis muda yang ceria dengan mobil bertuliskan, Lil Miss, pergi dengan keyakinan sederhana bahwa perjalanan itu aman. Ia tak pernah tahu bahwa senyum, keberanian, dan kepercayaannya pada orang asing justru akan menjadi celah terakhir dalam hidupnya. Ketika Lisa menghilang, keluarganya tidak menyerah. Bertahun-tahun menunggu,
berharap, dan akhirnya berjuang agar namanya tidak hanya dikenal sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang dicintai. Di tempat lain, Patricia Candace, Candy Walsh dan Douglas Scott Ziskowski memulai hidup mereka sebagai pasangan muda yang penuh iman dan harapan. Mereka bermimpi sederhana, membangun rumah tangga, hidup jujur, dan berjalan bersama dalam keyakinan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang gelap. Namun justru kepolosan dan kepercayaan itu membawa mereka ke tangan seseorang yang tidak melihat mereka sebagai pasangan suami istri, melainkan sebagai target. Di ruang sunyi Amerika yang luas dan tak terjaga, dua nyawa itu direnggut, jauh dari keluarga yang menunggu kabar baik yang tak pernah datang. Lalu ada Irene Vasquez dan Cindy Arlen Estrada, dua perempuan yang selama puluhan tahun bahkan tidak dikenal namanya. Dunia memanggil mereka dengan julukan dingin, Jendu. Tubuh mereka ditemukan, tetapi identitas mereka hilang. Tidak ada keluarga yang bisa langsung berduka, tidak ada batu nisan dengan nama. Mereka seolah hanya bayangan dalam laporan polisi. Hingga sains akhirnya menyusul keadilan, DNA mengembalikan nama mereka, dan dunia akhirnya tahu bahwa Irene dan Cindy pernah hidup, pernah dicintai, dan layak dikenang. Ketika kisah-kisah ini disatukan, satu hal menjadi jelas, yang paling menyakitkan bukan hanya cara mereka meninggal, tetapi betapa lama dunia tidak benar-benar melihat mereka. Mereka bukan angka, bukan judul berita, bukan sekadar bagian dari rangkaian kejahatan. Mereka adalah anak, pasangan, saudara, dan manusia yang hak paling dasarnya adalah pulang dengan selamat. Dan jika hari ini kita masih menceritakan kisah mereka, itu bukan untuk menghidupkan kembali kekerasan, melainkan untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah lagi dilupakan. Menurut kamu, apa yang paling menyakitkan dari kasus ini? Cara para korban meninggal atau lamanya dunia melupakan mereka? Jika Lisa, Candy, Douglas, Irene, atau Cindy adalah orang yang kamu kenal, apakah kamu akan berhenti mencari jawabannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton kasus ini sampai selesai, dan tetap waspadalah.